Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 33, kelompok perencana pengembangan bisnis dengan produk kami, produk Mesem. Anggota kelompok kami ada 9 orang yang terdiri dari Dede Wahyudin, Bakyum Nisa, Rani Sitara Dewi, Friska Switrisari, Bobby Maulana, Fatma Yunita, Rahman Mainuddin, Hadika Irawan, dan Nicholas Karokaro Purba. Selanjutnya adalah latar belakang. Minuman merupakan kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi agar dapat bertahan hidup. Minuman herbal merupakan minuman yang berasal dari bahan alami yang bermanfaat bagi tubuh. Minuman herbal biasanya dibuat dari bahan rempah-rempah atau bagian dari tanaman. Minuman herbal dipercaya memiliki khasiat yang bermanfaat untuk penyembuhan penyakit. Selain itu, tujuan utama dari minuman adalah untuk memenuhi kebutuhan akan cairan dan sebagai pelepas dahaga. Keinginan konsumen akan minuman tidak hanya sekedar air saja, namun menginginkan minuman yang memberi kenikmatan dan kesegaran. Minuman dapat berupa air, sari buah, seduhan teh, minuman berkarbonat, dan lain-lain. Berkembangnya ilmu pengetahuan tentang pangan, khususnya minuman, menyebabkan semakin banyak variasi minuman mulai dari rasa, warna, serta manfaat bagi kesehatan. Serai atau sereh adalah tumbuhan anggota rumput-rumputnya yang dimanfaatkan sebagai bumbu dapur untuk mengharumkan makanan. Serai juga mengandung minyak serai, minyak atsiri yang diperoleh dengan jalan menyuling bagian atas tumbuhan tersebut. Tanaman serai banyak dibudidayakan pada ketinggian 200-800 di atas permukaan laut. Serai memiliki nama familiar yang berbeda-beda di setiap daerahnya, seperti Serewe Monogi dari Aceh, ada serai dari Gayo, ada sangge-sangge dari Batak, serai dari Betawi, sarai dari Lampung, serai dari Melayu, serai dari Sunda, serai dari Jawa Tengah, serai dari Madura, dan masih banyak nama lain untuk menyebutkan daerah lain. Tanaman serai sendiri terdiri dari akar, batang, dan daun. Selama ini akar tanaman serai dimanfaatkan untuk obat tradisional, dan batang tanaman serai paling banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur dan aroma minuman hangat. Sedangkan daun tanaman serai dimanfaatkan menjadi minyak atsiri. Di sini contoh latar belakang dari tanaman serai dan jeruk lemon. Di sini terdapat sendiri dari tanaman serai, yaitu habitatnya, terus juga ukurannya, terus juga panjang daunnya, warnanya, dan ini contoh-contoh bentuk dari tanaman serai tersebut. Di sini terdapat beberapa khasiat dari serai yang ada senyawanya juga, terus memiliki aktivitas sebagai antioksidan juga, terus banyak efek-efek yang baik untuk tubuh. Dan jeruk lemon juga di sini juga terdapat beberapa bentuknya yang memiliki warna dan jenis-jenisnya. Terdapat jeruk lemon juga, terus jeruk nipis. Terus di sini kami mengambil dari jeruk lemonnya. Menurut Arif dan kawan-kawan, tahun 2012 gula aren merupakan gula asli masyarakat Indonesia. Berdasarkan sejarah gula aren di Indonesia secara keseluruhan, diketahui bahwa Belanda telah membuat gula tebu menyingkirkan gula aren. Padahal seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace yang menjelajah Pulau Sulawesi 150 tahun lalu dikagetkan dengan manfaat yang dimiliki oleh pohon aren. Dalam bukunya The Malay Archipelago tahun 1869, Wallace menuliskan aren telah dimanfaatkan masyarakat Sulawesi untuk menghasilkan gula. Selanjutnya, menurut dosen Fakultas MIPA Universitas Samratulangi Manado, Julius Pontoh, sebelum dijajah Belanda, masyarakat Indonesia memanfaatkan aren, kelapa, dan tebu untuk memproduksi gula merah. Namun sejak Belanda datang dan permintaan dunia atas gula tebu sangat besar, maka Belanda memanfaatkan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dunia tersebut, sehingga lambat laun gula aren tersingkirkan oleh gula tebu. Saat ini gula aren hanya berperan sebagai alternatif dari gula tebu.
satu manfaat gula aren sendiri yaitu dapat diolah menjadi bahan dasar pembuat masakan. Rasanya yang unik menjadikan makanan tersebut memiliki citra rasa Indonesia. Selain itu, gula aren berfungsi untuk menambah tenaga, mencegah anemia, mempercepat peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kadar kolesterol, dan lain sebagainya. Gula aren dapat memiliki berbagai manfaat karena gula aren ini mengandung jumlah kalori yang tepat, zat besi yang tinggi, niacin, dan juga lain sebagainya. Dari latar belakang tersebut, maka kami berinisiatif melakukan pembuatan bisnis minuman dari bahan-bahan yang mengandung manfaat untuk dijadikan sebuah ladang usaha. Setelah mengetahui masalah yang ada pada produk minuman mesem, kami akan melakukan penelitian untuk meningkatkan pengetahuan tentang produk mesem yang kita produksi, mulai dari rasa, harga, dan kualitas gizinya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka mesem dan produk olahannya. Lokasi produksi untuk mesem ada di Dusun Lawang Rengas, RT 8 RW 4, Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Mesem adalah jenis olahan minuman yang mengandung banyak manfaat. Minuman ini hasil mixing atau campuran dari bahan-bahan seperti serai, jeruk, lemon, dan gula aren. Atau hasil dari mixing tersebut, mesem mempunyai rasa asam dan manis. Mesem cocok dibuat diminum jika tubuh sedang memerlukan penyegar seperti setelah berolahraga. Mesem juga baik untuk tubuh yang sedang mengalami masalah lambung atau asam lambung. Terbentuknya minuman ini ialah atas dasar pengalaman Priska. Ia adalah seorang yang sering mengalami asam lambung atau MAH. Setelah ia melakukan rutinitas minum minuman herbal ini, asam lambung yang ia derita mulai membaik. Akan tetapi ini juga harus konsultasi juga dengan dokter. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dewi dari Prodi Manajemen 17E. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi lingkungan. Negara kita yang termasuk dalam kawasan tropis memiliki hawa yang sangat panas. Sebagian orang mungkin mengeluh dengan panasnya cuaca ini. Namun, bagi seorang pengusaha, halangan apapun merupakan sebuah peluang bisnis. Apa yang dicari orang saat suasana panas? Tak lain adalah tempat yang nyaman dilengkapi minuman yang dingin. Minuman adalah salah satu yang dicari oleh seorang jika sedang mengalami kepanasan dan kehausan. Iklim yang panas di daerah Karawang merupakan salah satu faktor utama dari lingkungan yang membuat kami berinisiatif untuk memberikan penawaran baru dalam pilihan mengkonsumsi minuman sehat namun menyegarkan. Dilihat dari kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi tersebut, yang akhirnya kami melakukan inovasi dan memberi pilihan menikmati minuman sehat namun menyegarkan lewat mesem. Minuman ini selain menyegarkan karena mempunyai rasa asam dan manis, namun minuman ini juga mempunyai manfaat bagi tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di dalam metode pelaksanaannya. Pada tahap ini, yang pertama-tama kami siapkan ada bahan baku terlebih dahulu. Bahan baku dari produk kami yaitu air, serai atau sereh, jeruk lemon, dan gula aren. Bahan yang digunakan tentunya yang bahan terbaik yang kita pilih. Sebelum melakukan produksi serai dan lemon, dicuci terlebih dahulu. Berikut cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Cuci serai dan jeruk nipis, iris gula aren, memarkan serai dan peras jeruk nipis. Panaskan air hingga 400 ml dalam panci. Tunggu sampai mendidih, lalu tambahkan serai dan tunggu hingga sampai 1-2 menit. Selanjutnya, tambahkan gula aren. Aduk rata gula aren hingga tunggu sampai 2 atau 3 menit. Setelah itu, angkat rebusan gula sama serai. Tuangkan dalam mangkuk, lalu tunggu hingga dingin. Saring dan tuangkan dalam gelas atau wadah. Langkah selanjutnya yaitu tuangkan dalam botol kemasan setelah langkah sebelumnya yang disaring dan dituangkan dalam gelas yang
di wadah itu. Selanjutnya, untuk anggaran biaya. Anggaran biaya dalam melakukan kegiatan produksi MySem itu ada untuk bahan baku. Yang bahan baku ada 3, gula merah, lemon, serai, dan galon air. Yang mengeluarkan biaya 100.000. Biaya produksi, alat produksi dan gas dengan biaya 50.000. Untuk botol kemasan kita mengeluarkan biaya itu 125.000. Printing label kemasan 30.000. Biaya pemasaran yang termasuk dari banner, balon, styrofoam, dan pernak perhiasan waktu di stand itu. Yang kita mengeluarkan itu biaya 200.000. Jadi totalnya 505.000. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Sutrisari dari MN17F. Saya akan melanjutkan presentasi promosi dan pemasaran produk. Target utama dalam mempromosikan dan pemasaran produk yang kami jual adalah semua di kalangan usia 10 hingga 60 tahun. Untuk mempromosikan produk MySem ini, pertama kami akan mempromosikan kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu, sambil berjualan keliling dan mempromosikannya menggunakan sosial media. Kekuatan dari produk tersebut adalah minuman segar dan menyehatkan, tanpa bahan pengawet, harga terjangkau, kualitas bahan sangat baik. Dan kelemahan dari minuman tersebut adalah produk mudah ditiru, belum terdaftar di BPOM, daya tahan produk tidak lama, belum memiliki tempat produksi yang memadai. Peluang untuk minuman tersebut adalah bahan baku mudah didapatkan, berkompetitor atau pesaing produk serupa di pasaran sedikit, kondisi masyarakat yang peduli kesehatan, iklim Indonesia yang tropis menjanjikan minuman ini dibutuhkan masyarakat, kemajuan teknologi mempromosikan produk melalui media sosial. Ancamannya untuk minuman ini adalah kerugian apabila produk kadaluarsa, musim penghujan, keraguan konsumen terhadap ketidakadaan label BPOM, munculnya kompetitor yang semakin banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya analisis 4P. Yang pertama ada produk. Produk ini merupakan pengembangan dari bahan serai yang dipadu-padankan dengan jeruk lemon dan juga gula Jawa. Keunggulan dari produk ini adalah kandungan gizinya yang dimiliki karena adanya bahan baku tersebut, serta tampilan dan rasanya berbeda dengan produk minuman lainnya. Yang kedua ada price atau harga. MySem dijual dengan harga 5.000 per botol. Per botolnya dengan pertimbangan bahwa sasaran utama produk kami adalah semua kalangan menengah ke bawah, sehingga harga jual yang terlalu tinggi akan membantu dan memperlancar proses penjualan. Yang ketiga ada place atau tempat. Nah, lokasi produksi dari MySem tersebut kita di Dusun Rawarengas, RT 0804, Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Yang keempat ada promotion atau promosi. Promosi merupakan yang sangat penting untuk menjual produk MySem. Yang kita lakukan yang pertama ada promosi secara langsung atau terjun langsung ke lapangan, sehingga bisa memperkenalkan atau mempromosikan produk MySem ini langsung kepada masyarakat. Yang kedua melalui sasaran Instagram atau media sosial seperti yang lainnya kayak Instagram, WhatsApp, dan juga lainnya. Terima kasih. Berikutnya adalah kanvas bisnis. Kanvas bisnis MySem atau Manis Asem seperti yang ada pada tabel berikut. Di antaranya ialah kemitraan, aktivitas kunci, sumber daya penting, proporsi nilai, hubungan pelanggan, dan saluran. Dan segmen pelanggan kami adalah pria dan wanita, semua kalangan, dan semua orang dengan usia antara 10 hingga 60 tahun. Struktur biaya kami adalah biaya bahan baku, biaya pendukung, dan biaya promosi, dan sumber pendapatan kami adalah hasil dari keuntungan penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Wahyudin dari kelas MN17C. Saya akan melanjutkan slide ke-12, yaitu job description atau uraian kerja. Berikut nama-nama dan tugas atau kerjanya. Yang pertama, baik Numna Khairunisa, yaitu membeli bahan produk dan memasarkan produk secara langsung dan membuat produk.
Yang kedua, Bobby Maulana, membeli bahan produk dan membuat produk serta edit video atau memasarkan produk langsung. Yang ketiga, Rahmat Mairudin, membuat produk secara langsung dan memasarkan produk secara langsung. Yang keempat, Fatma Yulia, membeli bahan produk dan membuat produk serta memasarkan produk secara langsung dan koordinasi keuangan. Yang kelima, Friska Switrisari, membuat produk dan memasarkan produk secara langsung. Yang keenam, Handika Irawan, tugasnya yaitu print logo produk dan memasarkan produk secara langsung. Yang ketujuh, Nicholas Karo Purba, tugasnya memasarkan produk secara langsung. Yang kedelapan, Rani Sitara Dewi, tugasnya membuat produk dan memasarkan produk secara langsung. Yang kesembilan, saya sendiri, Dede Wahyudin, membeli bahan produk dan memasarkan produk secara langsung. Sekian dari kelompok kami, kelompok 33 Maesem. Saya ucapkan maaf banyak, kita masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.